Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat seluruh umat sedharma dimanapun Anda berada. Puja Asung Kertawaranugraha kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas waranugrahanya lah saya dapat memberikan sedikit pesan Dharma dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun melalui media sosial ini. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum lebih jauh lagi, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya adalah Nikomang Kiki Ardianti. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung semester 4. Sungguh kesenangan besar bagi saya bisa menyampaikan sedikit pesan Dharma pada kesempatan kali ini. Umat sedharma yang saya banggakan, perlu diketahui bahwasannya saya menyampaikan sedikit pesan Dharma ini bukan berarti saya lebih pintar ataupun lebih tahu dari umat sedharma. Tetapi tujuan saya adalah ingin mengingatkan umat sedharma supaya selalu berada di jalan Dharma. Semoga umat sedharma sekalian bisa menerima pesan Dharma dari saya dengan tulus dan ikhlas. Nah, umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwasannya di era globalisasi ini banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan agama. Maka dari itu, saya mengambil pesan Dharma yang berjudul Terimalah. Umat sedharma, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal dengan yang namanya terimalah. Tentu itu sudah tidak asing lagi. Nah, terimalah di sini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tri yang berarti tiga dan mala yang berarti kotoran. Nah, umat sedharma, jadi terimalah berarti tiga kotoran yang melekat pada jiwa manusia akibat pengaruh buruk dari nafsu yang tak terkendalikan dan sangat bertentangan dengan kesusilaan. Umat sedharma, terimalah ini sangat menghambat dan bertentangan dengan etiket pergaulan hidup bermasyarakat. Apabila seseorang tidak waspada, terimalah itu bisa menghancurkan hidupnya. Ketiga sifat kotornya akan menguasai diri kita sehingga kita selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Umat sedharma, tiga sifat kotor itu meliputi yang pertama yaitu mitya hredaya. Nah, mitya hredaya berarti selalu berperasaan buruk dan berpikiran buruk serta buruk sangka kepada orang lain. Contohnya umat sedharma, kita tidak boleh memfitnah seseorang tanpa bukti, karena itu hanya akan membuat orang-orang selalu berpikiran dan berprasangka buruk kepada orang tersebut. Janganlah kita suka membicarakan keburukan seseorang, karena itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Misalnya, sering menggosipkan orang, sering membicarakan orang di belakang, bahkan mendengarkan sesuatu yang berupa fitnah saja, kita sudah berdosa umat sedharma. Kemudian umat sedharma yang kedua yaitu mitya wacana. Mitya wacana ini berarti berkata sombong, angkuh, dan tidak menepati janji atau suka ingkar janji. Contohnya nih, banyak sekali
seseorang yang menceritakan kepada orang lain bahwasannya dia tidak kekurangan apapun dari segi material ataupun kebutuhan pokoknya. Padahal banyak sekali hutangnya di mana-mana. Jadi umat sedharma, sebaiknya kita berbicara apa adanya ketika kita kurang dalam segi material ataupun ekonomi. Janganlah kita menyombongkan diri dan berbicaralah apa adanya. Tidak perlu malu ataupun gengsi ketika kita kekurangan dalam segi material ataupun ekonomi. Baiklah umat sedharma, kemudian yang terakhir yaitu nitya laksana. Nitya laksana berarti berbuat tidak sopan, kurang ajar, hingga merugikan orang lain. Umat sedharma, mari kita pandang ke masa dahulu, khususnya di kalangan pemuda ataupun anak-anak, yang pada masa itu ketika dia berjalan di depan orang yang lebih tua, selalu merundukkan badan dan terlihat sopan. Nah, sedangkan pada era sekarang ini, ada beberapa pemuda ataupun anak-anak yang berjalan di depan orang tua tidak menunjukkan sikap sopan sama sekali. Bahkan mereka bisa saja berkata-kata tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Mereka sudah melupakan tradisi yang ada karena terpengaruh oleh perkembangan zaman dan era globalisasi ini. Umat sedharma, ketiga sifat kotor tersebut juga tersirat dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 37. Kama cakro daca rajo guna samudbhawa mahasano mahapapma widi enangihawairinam, yang artinya itulah keinginan, itulah nafsu yang berasal dari Raja Guna, sangat membinasakan. Bebaskan dirimu daripadanya. Jadi umat sedharma yang berbahagia, terimalah adalah keinginan, hawa nafsu yang berasal dari sifat tidak baik yang bisa membuat diri kita menjadi kotor, tidak memiliki sifat sopan, angkuh, dan lain sebagainya. Bebaskanlah diri kita dari tiga sifat kotor ini dengan cara memperdalam ajaran agama kita. Selalu memusatkan pikiran kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena pikiran yang jernih merupakan sumber dari semua perbuatan yang kita lakukan. Seperti yang tersirat dalam Sarasamuscaya Sloka 79. Manasani cayam kertua tato waca widyati karmana pascat radanam wai manastataha, yang berarti pikiran merupakan unsur paling menentukan. Jika penentuan telah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pikiranlah yang menjadi pokok atau sumber segala tindakan kita. Umat sedharma yang berbahagia, jadi kesimpulan dari pesan dharma saya adalah kita harus membebaskan diri kita dari semua sifat kotor tersebut dengan selalu bersifat sopan, tidak berburuk sangka pada orang lain, tidak sombong, dan menjauhi semua sifat-sifat kotor lainnya. Dengan cara berbicara yang baik, berbuat yang baik, serta yang paling utama adalah berpikir yang baik
dan selalu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah umat sedharma sekalian, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kepada Brahman saya mohon ampun. Kepada umat sedharma sekalian, saya minta maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan berbahagia. Saya akhiri dengan mantra Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.